Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bintang, saya dari kelas Gobak Sodar, kelas 12 KPB. Kali ini saya akan presentasikan terkait proyek mandiri saya, tepatnya WIP, proyek mandiri saya, bagian kedua. WIP adalah singkatan dari Work in Progress. Kali ini saya akan menjelaskan terkait proses dan pencapaian saya kali ini. Jadi bisa dilihat di sini ada recap kegiatan. Recap kegiatan itu kurang lebih kegiatan-kegiatan yang saya sudah lakukan dari bulan September sampai November. Nah, secara singkat ada yang pertama itu mengerjakan sketsa halaman. Dibagi ke 4 tahap. Mensketsa halaman 1 sampai 10, mendetailkan halaman 1 sampai 10, menebalkan halaman 1 sampai 10, dan terakhir tahap editorial 1 sampai 10. Judul komiknya itu adalah Broken Mind. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan 4 poin ini dulu secara detail. Mensketsa halaman itu membuat gambaran kasar dari halamannya tanpa detail-detail khusus. Tujuan utamanya untuk menentukan pose-pose karakternya. Itu saya lakukan dalam proses mengerjakan halaman 1 sampai 10. Yang kedua, itu mendetailkan halaman 1 sampai 10. Saya menambahkan detail-detail setiap karakter yang digambar, dari anatominya, bentuknya, pose, dan latar belakang yang ada di dalam setiap panel komik. Yang ketiga, itu menebalkan halaman 1 sampai 10. Menebalkan maksudnya itu saya menegaskan garis-garisnya, misalkan saya meng-highlight bagian luarnya dan karakter-karakternya. Intinya menebalkan halaman karakter dan gambar-gambar yang ada dalam satu panel, tepatnya juga dalam setiap halaman komik. Selanjutnya itu ada saya melakukan tahap editorial. Tahap editorial itu apa? Tahap editorial itu saya menuliskan dan menuliskan narasi untuk setiap balon kata dan kotak narasi dalam setiap halaman komik. Selanjutnya di sini bisa lihat verifikasi proyek mandiri. Jadi verifikasi proyek ini sebelumnya ini adalah poin-poin baru. Poin-poin baru yang saya incar kali ini adalah PNG, clip file, progres gambar. B, video dan screen recording pengerjaan gambar digital. C, gambar halaman 1 sampai 15. Sebelumnya PNG, clip file, progres gambar itu PNG itu file gambarnya, clip file itu file yang dikhususkan untuk aplikasi gambarnya saja. Nanti buktinya akan dimasukkan dan bisa dilihat di bawah sini ada berapa screenshot dari filenya sendiri. Ada total sebenarnya ada 15 halaman. 15 halaman untuk chapter pertama, 15-nya lagi untuk chapter kedua. Kali ini saya mengerjakan chapter 15. Dan ada poin B. Poin B itu video dan screen recording pekerjaan gambar digital. Maksudnya apa? Itu saya proses menggambar, utamanya dari perspektif layarnya langsung. Yang C itu gambar halamannya. Gambar halaman itu dimaksud dengan file gambar langsung. Itu dimaksud juga dengan PNG, tapi gambar halaman itu file terpisah. Dan gambarnya juga ada beberapa yang sudah disatukan dalam sebuah format PDF. Jadi di sini bisa lihat proses pengerjaan halaman komik. Yang pertama itu kegiatannya membuat sketsa kasar komik, mendetailkan sketsa komik, sketsa detail maksudnya, menebalkan gambar halaman komik, dan saya juga menemukan beberapa hambatan juga dalam pengerjaan komik ini juga baru-baru ini. Jadi pertama itu bingung dengan pose dan sudut pandang gambar. Kedua, distraksi gawai dan medsos saat menggambar, terutamanya dan gangguan non-esensial. Intinya bukan berhubungan prioritas saya dalam membuat halaman komik. Yang ketiga, salah dan asal menentukan prioritas tugas. Keempat, multitasking yang tidak disiplin, secara langsung non-konsisten. Jadi saya akan jelaskan dulu terlebih dari kegiatan sketsa kasar komik itu membuat gambar kasarnya digambar dengan ketebalan yang lebih tipis, menggunakan secara digital. Nanti ada mendetailkan sketsa komik. Saya akan berikan detail-detail dari anatomi, karena bentuknya juga, pose, dan sudut pandang. Yang terakhir itu menebalkan halaman komik. Menebalkan halaman komik itu saya menebalkan garis-garisnya dengan warna yang lebih gelap
Dan pekerjaan juga itu ada pertamanya selanjutnya itu saya mengerjakan halaman 1 sampai 10. Halaman 1 sampai 10 itu terutamanya dari menebalkan sketsa udah sebutkan sebelumnya. Tapi sebelumnya di WIP pertama saya sudah menyebutkan kalau saya sudah mengerjakan halaman 1 sampai 3, tetapi itu sayangnya masih sketsa. Tapi kali ini saya sudah mengerjakan halaman 2 sampai 10. Semuanya sudah ditebalkan, sudah ada kotak narasinya dan detail dan sudah bersih juga. Tidak ada bekas-bekas layer-layer kasak yang lain juga. Jadi kebanyakannya sudah layer yang utama, garis paling tebal. Jadi untuk pencapaiannya bisa lihat ada menggambar halaman 2 sampai 10, mendetailkan dan menuliskan di halaman 2 sampai 10. Kebanyakan kegiatannya sudah saya jelaskan sebelumnya. Menggambar halaman 2 sampai 10 itu pencapaian terbarunya karena sebelumnya itu baru gambarnya halaman 1 itu yang tebal dan sudah ada kotak narasinya dan balon-balon katanya. 2 sampai 10-nya itu kali ini sudah detail dan ditebalkan, sudah memiliki kotak-kotak narasi yang menceritakan tentang alur cerita si komiknya juga. Tapi dalam pengerjaan ini saya menemukan juga beberapa masalahan. Saya jelaskan dengan detail. Yang pertama, bingung dengan pose sudut pandang gambar. Itu maksudnya saya sempat bingung dengan cara-cara untuk menggambar pose-pose tertentu. Referensinya apa saja, saya bingung juga. Referensi sudah tahu, tapi saya sulit menentukan pose dan sudut pandang apa yang tepat untuk setiap momen yang digambar dalam setiap panel komik. Yang kedua, distraksi gawai, itu sudah jelas. Gangguan dari HP saya sama saya melakukan proses menggambar. Ada gangguan dari suara atau kegiatan tidak penting seperti main HP, main game, atau nonton YouTube, utamanya kegiatan-kegiatan yang di luar esensial saya dalam mengerjakan komik. Selanjutnya adalah salah dan asal menentukan prioritas tugas. Prioritas tugas itu maksudnya saya mengerjakan tugas dengan urutan yang salah. Yang pertama itu seharusnya saya mengerjakan komik dulu, tapi saya melakukan kegiatan lain. Kegiatan lainnya meskipun di sekolah, kegiatan sekolah juga kadang-kadang urutannya salah sehingga membuat pengerjaan komik juga lambat. Yang keempat, itu multitaskingnya tidak disiplin, yaitu pengerjaannya tidak konsisten. Jadi mengerjakan komik dulu berapa halaman, tapi sempat terpotong untuk melakukan kegiatan lain. Seakan terdistraksi. Melakukan kegiatan lainnya adalah mencetak kertas untuk proyek kertas. Nah itu, tapi pembagian juga tidak non konsisten. Jadi kadang-kadang ada proyek yang ditinggalkan sebentar, ada yang dilanjutkan dulu. Jadi bagi-bagi, tapi ada yang tidak tuntas. Jadi di sini bisa lihat video pengerjaan komik saya itu sebagai bukti verifikasi. Jadi pengerjaan kali ini saya lakukan dalam kurang lebih makan waktu 6 jam untuk setiap halaman. Itu dari mendetailkan, dari gambar sketsa awal, mendetailkan halaman, mengerjakan detail-detail lain juga. Pengerjaannya bisa bilang cukup lama. Saya mengalami masalah dalam pengerjaan halaman 2-4. Itu ada beberapa delay, itu seperti distraksi, gangguan fokus, dan kegiatan lain. Dan kegiatan non-esensial. Tapi setelah saya konsisten kembali, pengerjaannya makan waktu lebih sebentar, 6 jam. Sebelumnya itu bisa sampai 8 jam. Padahal pengerjaannya juga tidak terlalu banyak. Jadi videonya bisa lihat di sini. Ya, di sini bisa lihat verifikasi mentoring dan pengerjaan komik. Di sini bisa lihat ada gambar saya saat saya menggambar. Yang satunya dokumentasi mentoring. Mentoring saya kali ini dengan Kasveta kurang lebih sangat minim. Saya hanya melakukan tepatnya kurang lebih saat di bulan Agustus, sisanya di saat awal-awal November dan pertengahan November. Tapi pertanyaannya, saya mentoring hanya bentar. Mentoring juga tidak ada yang melakukan Gmeet.
Contohnya ini, dokumentasi mentoringnya itu dilakukan secara email. Saya menanyakan berapa poin-poin dan kebingungan saya dalam pengerjaan komik ini. Ya, permasalahan seperti bingung pose, referensi, dan menanyakan kualitas standar komik yang saya buat. Saya juga sempat menampilkan beberapa contoh-contoh gambar untuk Asveta cek. Slide selanjutnya, di sini bisa lihat verifikasi halaman komik 1 sampai 2. 1 sampai 2 itu halaman 1 halaman yang sudah pernah dibuat, yang sudah pernah saya tunjukkan di WIP pertama saya. Jadi halamannya bisa lihat seperti itu. Panelnya cukup berbeda dengan panelnya, ada yang lebih besar di tengahnya, sisanya gambarannya gambar lama semua. Yang progres terbaru itu halaman 2. Di halaman 2 itu bisa lihat ada ilustrasinya dan panel-panel dan tulisan-tulisan sound effect, teksnya, teks narasi, dan detail gambar-gambar juga. Nah, di sini bisa lihat halaman 3 sampai 4. 3 sampai 4 halaman juga yang paling baru. Di halaman 3 itu cerita tentang proses karakternya juga. Itu bisa lihat gambarnya juga sedetail, tebalkan, ada detail-detail karakternya, detail latar belakang, dan sudah teks tulisan juga. Sama dengan halaman 4 juga. Halaman 4 sudah mengambil cerita yang berbeda. Halaman 1 sampai 3 kurang lebih menceritakan flashback. Keempat itu sudah mulai menceritakan masa kini, tetapi dengan beberapa segmen-segmen flashback juga. Halaman 5 sampai 6 itu menceritakan latar belakang Samuel Tarkenton juga secara detail, kisahnya sampai ia mendapatkan nama dan kisahnya dia sendiri. Di halaman 5 sampai 6 itu udah paling detail, yang paling susah dikerjakan tuh halaman 5 karena halaman 5 memiliki berapa banyak panel, memiliki panel cukup banyak, detailnya juga cukup banyak, ternyata ada latar belakang, detail karakter, pewarnaan, tidak ada pewarnaan tapi secara unsur-unsur penggambarannya juga yang cukup sulit. Detail-detailnya seperti menggambar tembakannya itu, latar belakangnya, karakter, dan pakaian karakter juga, karena harus detail dan komplit. Dan untuk halaman 6, pengerjaannya juga kurang lebih singkat dibandingkan halaman 5. Halaman 6 itu pengerjaannya kurang lebih makan 6 jam, halaman 5 kurang lebih makan 8 jam. 5 jam itu dalam sehari, 3 jamnya untuk esok harinya, kemudian dilanjut lagi dengan halaman 6. Itu makan waktu cukup bentar. Itu kurang lebih detailnya tidak terlalu banyak karena lebih fokuskan dengan dialog karakter komik saja. Dan gambar-gambar visual karakter juga. 7 sampai 8 bisa lihat sini, ini kurang lebih gambar halaman komiknya yang menceritakan tentang kisahnya dia sampai mendapatkan harta dan kekayaan dari keluarga Tarkenton, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kurang lebih si komiknya itu di halaman 7 juga itu menceritakan tentang kisahnya dia pergi ke tempat suatu lokasi. Lokasinya akan menceritakan tentang poin-poin yang akan memberikan kunci-kunci dalam cerita komik juga. Namanya seperti kekayaan sama Tarkenton. Sisanya halaman slide selanjutnya ya 9 sampai 10. Verifikasi halaman komik 9 sampai 10. 9 itu ceritakan kurang lebih tentang masa kininya, kisah-kisah hidup media. Jadi kebanyakan cerita-cerita yang dia ceritakan di halaman 1 sampai 8 itu adalah flashback. 9 sampai 10 itu mulai menceritakan masa kini. Cerita kehidupannya dia di masa kini, kehidupan seperti apa, rutinitas seperti apa. Dan ceritakan juga ia bertemu dengan beberapa teman-temannya juga. Jadi bisa lihat sini, ini adalah langkah-langkah ke depan. Maksudnya itu target-target yang saya akan capai dan perbaikan yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang saya temukan, temunya hambatan-hambatan juga. Yang pertama itu mengerjakan halaman 11 sampai 15. Halaman 10 itu sudah 1 sampai 10 adalah proses yang pertama, 11 sampai 15 itu sampai halaman paling terakhir. Kenapa saya targetkan jadi 11 sampai 15 halaman? Karena waktunya terutama saya mengejar deadline, saya perdikit halaman 15. Kenapa? Jadi saya bisa motong segmen 15 halaman lainnya untuk cerita yang terpisah juga. Itu nanti bisa buat chapter kedua. Chapter kedua itu halaman ya 15 halaman juga. Selanjutnya mempublikasikan dan survei pembaca.
survei pembaca itu saya akan memberikan sampel komik dan mengetes dan mengecek reaksi dari pembaca-pembaca komik, baca komik saya. Nanti saya akan mencari orang-orang tertentu, saya memberikan komiknya, nanti saya akan menunggu respon dari mereka untuk mendapatkan perbaikan dalam untuk proyek komik ini juga. Utamanya dalam memperbaiki komiknya juga. Selanjutnya membeli action figure untuk pose reference. Pose reference itu maksudnya saya memberikan action figure untuk digunakan untuk di pose dan berikan artikulasi dan bentuk dan posisi yang tepat untuk gaya-gaya dan adegan karakter tertentu. Saya juga bisa menentukan perspektif dengan melihat sudut pandang karakter juga dari action figure-nya. Action figure itu saya akan menggunakan untuk latihan dan untuk referensi saya menggambar pose-pose yang sulit. Selanjutnya itu mencari referensi komik. Maksudnya itu referensi adalah saya mencoba melihat-lihat komik-komik yang lebih profesional, mulai mempelajari lagi, membandingkan, kurang lebih membandingkan komik saya, produk komik saya sendiri dengan komik yang orang sudah buat. Nanti saya akan membandingkan, cari perbedaan, cari permasalahannya apa saja, kekurangannya apa saja. Selanjutnya mempertajam skill dalam menggambar sudut pandang. Sudut pandangnya bisa lihat berapa halaman, ada sudut pandangnya yang rada kacau, nanti akan mulai ditajamkan kembali kaliannya dengan beberapa latihan juga, tepatnya setelah melakukan proyek komik ini. Dan disisipkan beberapa kegiatan-kegiatan dalam pengerjaan halaman 11-15. Kurang lebih halaman, jadi bisa terlihat halaman 1-15 ada perubahan gaya gambar atau kualitas gambar. Untuk kedepannya akan dibuat secara konsisten juga sih untuk targetnya nanti. Selanjutnya membuat list prioritas tugas. Itu membuat not fisik atau digital, itu mencetakkan dituliskan juga berapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dalam mengerjakan proyek atau kegiatan-kegiatan lain. Itu list prioritas itu tidak hanya untuk komik, tapi jika saya mengalami masalah dalam bingung dalam prioritas untuk kegiatan-kegiatan proyek-proyek lainnya di luar proyek komik juga bisa diterapkan. Selanjutnya latihan multitasking dengan timer. Karena tadi tidak konsisten, saya coba melakukan multitasking, mengerjakan tugas berbeda tapi secara konsisten, mengerjakan satu task dengan timer yang ditentukan. Timer akan menentukan batas waktu yang digunakan dan seberapa efektif saya melakukan kegiatan saya dalam mengerjakan tugasnya. Selanjutnya ya terima kasih untuk penonton video WIP kali ini. Untuk kritik, jika ada pertanyaan atau masukan, bisa kalian masukkan langsung di kolom komentar YouTube saja. Sekian dan terima kasih.